Halo semuanya, perkenalkan namaku Jastrianata Sukma dengan NIM A1A2222013. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses berlangsungnya nasionalisme bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah. Kawasan ini seringkali diidentikan dengan konflik dan hubungan konfliktual antara negara-negara di Timur Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Mari kita mulai dengan poin pertama kita, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konflik di kawasan Timur Tengah. Konflik di sini dipicu oleh sektarianisme fanatik, seperti pan-Arabisme dan pan-Islamisme, perbedaan kesukuan seperti Kurdi dan Persia, serta fanatisme aliran keagamaan seperti Sunni Syiah. Selain itu, terdapat juga konflik antara negara-negara Islam dengan Zionisme Israel, serta pengaruh kepentingan politik, keamanan, geopolitik, dan strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Berbicara tentang pan-Arabisme, gerakan nasionalisme Arab ini mencuat pada era 1960-an ketika terjadi Perang Arab-Israel. Pada saat itu, Israel semakin agresif dalam menyerang Palestina, dan negara-negara Arab di bawah komando Mesir melancarkan serangan sebagai respons terhadap pemusikan teritorial mereka. Pan-Arabisme menjadi terkenal di dunia internasional setelah Gamal Abdul Nasser dari Mesir menjadikannya sebagai dasar kebijakan negaranya. Gerakan pan-Arabisme bertujuan untuk menyatukan bangsa-bangsa dan negara-negara Arab dari Samudra Atlantik hingga Laut Arab, dengan menekankan pada budaya nasionalisme Arab dan menentang kolonialisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pan-Islamisme. Ini adalah gerakan penyatuan Islam sedunia atau gerakan nasionalisme Islam yang dipelopori oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah yang diperkenalkan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Konflik di Timur Tengah juga seringkali melibatkan pertentangan antar negara-negara Islam seperti Perang Iran-Irak, Perang Irak-Kuwait, dan konflik Libanon-Suriah. Tidak hanya itu, terdapat juga konflik antara negara-negara Islam dengan Israel, seperti Perang 6 Hari antara Mesir dan Israel, serta konflik Palestina-Israel. Secara khusus, kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah telah memperbesar dan memperkompleks konflik yang sudah ada. Sistem internasional yang terbentuk di kawasan ini menciptakan blok-blok pro dan kontra terhadap Amerika Serikat. Di antara blok-blok tersebut terdapat Arab Saudi, Israel, Qatar, dan Mesir yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, terdapat juga blok resisten yang menentang kepentingan Amerika Serikat, seperti Libya, Suriah, Irak pada masa kepemimpinan Saddam Hussein, dan Iran semenjak pecahnya Revolusi Islam Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Sejarah hubungan antara negara-negara di kawasan Timur Tengah juga menunjukkan periode ketika hubungan antara mereka dan Amerika Serikat baik, namun kemudian memburuk. Contohnya adalah Irak pada masa Perang Teluk I, Mesir pada masa Gamal Abdul Nasser, dan Iran pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Kehadiran negara Israel di kawasan ini juga memainkan peran penting dalam dinamika politik kawasan Timur Tengah. Banyak negara di sana yang tidak menginginkan keberadaan Israel karena agresivitasnya terhadap Palestina, serta sejarah Perang Arab-Israel pada era 1960-an. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina juga turut membentuk dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Secara ideologis, mayoritas negara Arab mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Namun, secara politis, keberpihakan ideologis ini berubah menjadi konflik antara negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab dan Israel, dalam upaya untuk mengusir Israel dari kawasan Timur Tengah dan membantu perjuangan bangsa Palestina. Namun, kepentingan politik dan geostrategis Amerika Serikat yang memiliki hubungan dekat dengan Israel membuat beberapa negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara lainnya tidak secara terbuka mendukung Palestina. Iran, sebagai salah satu negara yang menentang kepentingan dan intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan menentang Israel serta Amerika Serikat.
Isu pengembangan nuklir Iran juga digunakan sebagai alasan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk mengintervensi Iran, serta melakukan propaganda di dunia internasional untuk menciptakan ketidaksenangan dan isolasi terhadap Iran dalam hubungan internasional. Dinamika romantika gerakan nasionalisme bangsa-bangsa Timur Tengah. Mengutip pakar sejarah Mahmud Syakir dalam buku Tarikh Islam Daulah Utsmaniyah, Ahmad Zain dan Najah M.A. menjelaskan bahwa sarana untuk menghancurkan kekuatan pemerintahan Islam di Turki saat itu adalah dengan menghidupkan paham nasionalisme. Salah satu upaya untuk memperkuat paham nasionalisme ini adalah dengan menyebarkan hadis yang sampai sekarang sangat familiar di masyarakat, yaitu hadis yang artinya, cinta tanah air termasuk iman. Namun, perlu diketahui bahwa ungkapan, hubul wathon minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, ini seringkali dianggap sebagai hadis Nabi Muhammad SAW oleh para tokoh nasionalis, mubalik, dan dai yang kurang mendalami hadis dan ilmu hadis. Tujuannya adalah untuk menancapkan paham nasionalisme dan patriotisme dengan dalil-dalil agama agar lebih meyakinkan umat Islam. Namun, ulama seperti Syekh Albani menegaskan bahwa makna hadis ini tidak benar. Cinta terhadap tanah air, seperti halnya cinta terhadap jiwa dan harta, merupakan tabiat manusia yang tidak terpuji atau terpuji semata karena mencintainya. Semua manusia, baik mereka kafir maupun mukmin, memiliki peran serta dalam kecintaan ini. Kemudian, mengapa hadis palsu ini bisa tersebar? Al-Hafiz Asy-Syaukani menjawab bahwa para ahli sejarah telah meremehkan dan bahkan menyebutkan hadis palsu tanpa memperingatkannya, terutama ketika menyangkut keutamaan negeri mereka sendiri. Hal ini terjadi karena cinta terhadap tanah air dan kampung halaman merupakan fitrah atau sifat dasar manusia. Namun, yang terpenting adalah kelompok yang bergerak untuk menyebarkan paham nasionalisme tidak memiliki gerakan yang berarti untuk meruntuhkan daulah Islamiyah, dalam hal ini Khilafah Utsmaniyah. Mereka bekerja keras untuk menyebarkan paham nasionalisme dengan tujuan melemahkan kekuatan daulah Islamiyah. Paham nasionalisme tersebut ternyata menjadi unsur terpenting dalam melemahkan kekuatan daulah Islamiyah karena dapat menyebabkan perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam. Masing-masing suku dan kelompok ingin bergabung dengan kelompoknya sendiri dan melepaskan diri dari kekuasaan daulah. Akibatnya, kekuatan daulah melemah dan jaringannya terputus, yang pada akhirnya mengakibatkan keruntuhannya. Hasil-hasil gerakan nasionalisme bangsa-bangsa kawasan Timur Tengah. Salah satu contoh gerakan nasionalisme yang penting adalah kebangkitan nasionalisme di Turki pada rentang masa Perang Balkan dan Revolusi Turki antara tahun 1919 dan 1923. Pada periode ini, muncul pemikiran dari seorang tokoh bernama Ziya Gökalp yang mendorong terbentuknya negara nasional sekuler di Turki dengan menggabungkan Turkisme, Islam, dan modernisme. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mendirikan negara nasional Turki dengan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Gökalp, meskipun kebijakan yang diterapkan dalam praktiknya cenderung lebih radikal dari teori yang dikemukakan sebelumnya. Pasca runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah, pembaharuan-pembaharuan di Turki menganggap bahwa sains dan industri adalah faktor utama kemajuan Barat, tetapi sebenarnya, kedua hal tersebut hanyalah alat untuk mencapai kemajuan sejati. Pada akhir abad ke-19, para pembaharu Turki percaya bahwa dengan mengadopsi lembaga-lembaga sekuler Barat, Turki akan menjadi negara Eropa yang progresif. Namun, pada kenyataannya, pada abad ke-21 ini, Turki masih terikat pada julukan negara Timur. Republik Turki yang ada saat ini dapat dilihat sebagai respon terhadap runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah. Namun, sebelum kejatuhan Kekaisaran, intelektual Turki terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kaum modernis, Islamis, dan Turkis. Gerakan modernisasi telah mempengaruhi Turki sejak zaman Sultan Salim III. Pada paruh kedua abad ke-19, kelompok Islamis semakin kuat dengan politik pan-Islamisme yang diusung oleh Sultan Abdul Aziz dan Abdul Hamid II, di bawah inspirasi Jamaluddin Al-Afghani. Pada akhirnya, kelompok
kelompok Turkis muncul sebagai kelompok intelektual yang kuat yang menganjurkan pengadopsian lembaga-lembaga pra-Islam Turki yang disesuaikan dengan pengetahuan teknik dari Barat. Nasionalisme pertama kali timbul di kalangan minoritas non-Muslim di Kekaisaran Utsmaniyah yang berhasil mendirikan negara-negara nasional merdeka. Gerakan nasionalisme kemudian menyebar ke Albania dan negara-negara Arab. Bangsa Albania menjadi komunitas Muslim pertama di Kekaisaran Utsmaniyah yang menyatakan kemerdekaannya. Pemberontakan Arab selama Perang Dunia Pertama mengarah pada munculnya negara-negara nasional Arab. Bangsa Turki menjadi bangsa terakhir yang mengadopsi nasionalisme. Keterlambatan mereka dalam merespons nasionalisme disebabkan oleh universalisme Kekaisaran Utsmaniyah yang akhirnya menyebabkan kerugian yang tidak ternilai bagi mereka. Kekaisaran Utsmaniyah gagal menciptakan satu bangsa yang terdiri dari elemen-elemen yang heterogen, dan ini menjadi pelajaran pahit bagi bangsa Turki. Di dalam kekaisaran, bangsa Turki tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Orang-orang bisnis dan teknisi kebanyakan bukan Muslim, sementara bangsa Turki sendiri kebanyakan menjadi buruh atau pegawai negeri. Pemerintahan Kekaisaran Utsmaniyah sangat tergantung pada pejabat-pejabatnya. Hal ini melemahkan pemerintahan mereka karena para pejabat cenderung bersaing memperebutkan kekuasaan dan membesarkan diri sendiri. Selain masalah ekonomi, bangsa Turki juga mengalami kemunduran dalam hal kebudayaan. Bahasa resmi mereka tetap menjadi bahasa buatan yang berbeda dari bahasa yang digunakan oleh rakyat. Keadaan ini juga melemahkan lembaga-lembaga agama dan politik. Persoalan nasionalisme Turki juga masuk ke dalam ranah sastra yang mulai kehilangan kemurniannya pada masa Kekaisaran Utsmaniyah, terutama setelah munculnya gerakan sekuler Kemalis. Menurut Gökalp, modernisasi berarti kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan semua alat dan senjata yang diproduksi oleh bangsa-bangsa maju. Modernisasi tidak berarti meniru cara hidup orang-orang Eropa secara langsung, tetapi tujuan dari sintesis ini adalah untuk membangun negara Turki yang modern berbasis Islam. Pada abad ini, bangsa Turki dituntut untuk mempelajari seni, sains, dan teknologi Barat. Namun, dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual, mereka tidak perlu meminjam apapun dari agama atau nasionalisme Eropa. Modernisasi juga berkaitan erat dengan bahasa Turki. Gökalp menganjurkan agar bangsa Turki memiliki sastra dan bahasa saintifik yang merujuk pada bangsa Turki di Asia Tengah, Azerbaijan, dan Anatolia, sehingga mereka dapat mempertahankan kesatuan budaya mereka. Dalam beberapa esai Gökalp tentang nasionalisme Turki, ia menyatakan bahwa Islam adalah agama yang modern. Oleh karena itu, bangsa Turki harus melaksanakan salat dalam bahasa Turki. Ia mengutip pendapat Imam Abu Hanifah tentang masalah ini yang menyatakan bahwa salat bisa dilakukan dalam bahasa setempat oleh seorang Muslim. Ia melihat upacara peribadatan dalam Islam sebagai ahli sosiologi dan menjelaskan pentingnya salat berjamaah. Upacara peribadatan memiliki fungsi sosial untuk menolak individualitas. Agama memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran nasional, karena dapat menyatukan pengikutnya melalui perasaan dan keyakinan yang sama. Ia percaya bahwa Islam sejalan dengan peradaban modern, meskipun ada beberapa orang Syiah. Kesimpulan: berdasarkan hal yang sudah disampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan 1. Kolonialisasi Eropa di dunia Arab, terutama di Mesir, memicu pertumbuhan ide nasionalis dengan penekanan pada perlawanan terhadap kolonialis Eropa. 2. Konflik di Timur Tengah dipengaruhi oleh faktor sektarian, kesukuan, fanatisme agama, serta konflik antara negara-negara Islam dan Zionisme Israel, dengan pengaruh kepentingan politik dan keamanan Amerika Serikat di kawasan tersebut. 3. Paham nasionalisme diyakini menjadi faktor utama dalam runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, dengan pemanfaatan hadis tentang cinta tanah air sebagai alat untuk menancapkan paham nasionalisme dengan dalil agama. 4. Kebangkitan nasionalisme Turki terjadi pada masa Perang Balkan dan Revolusi Turki, di mana pemikiran Ziya Gökalp mendorong pendirian negara nasional sekuler di Turki dengan menggabungkan Turkisme, Islam, dan modernisme.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat. Created using Powtoon.